Amin. Selamat pagi semua. Saudara, saya akan membagikan firman sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu melakukan kehendak Allah. Ya, Saudara siap mendengarkan firman? Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mau kita menyaksikan satu video singkat ini.孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。Saudara nanti bisa buat sendiri ya video saudara dari sejak bayi. Dengan AI semua bisa ya. Saudara, apa hidup kita itu, next slide. Perjalanan hidup kita dari kita lahir, dari birth, growing up, ya, getting married, having kids, growing old, terus death, dari B ke D. Ya. Kalau kita berjalan begitu saja tanpa terasa waktu berlalu gitu ya. Pesannya perlu ada Kristus di tengah-tengahnya. Supaya kita bisa mengalami arti dari hidup yang sejati. Ya. Banyak orang saya ketemu ketika diskusi, ngobrol, mereka merasakan satu kebosanan yang luar biasa ya. Terutama orang-orang yang di usia senja. Senja itu ya 50 ke atas lah ya, 40 ke atas saya consider senja. Karena kalau anggap umur manusia itu 80, dia udah separuh jalan. Dan banyak kali mereka berkata bahwa saya nggak tahu buat apa saya hidup. Dan kehidupannya bukannya sesuatu yang, maksudnya bukan kehidupan yang biasa-biasa aja, pencapaian sudah banyak. Tapi kadang-kadang dia merasa saya belum melakukan sesuatu. Ya, dan itu sebabnya kita perlu Kristus. Hanya Tuhan pencipta kita yang bisa menyatakan pada kita
apa yang dia ingin kita kerjakan. Setelah kita menemukan itu, baru kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Nah, dalam perjalanan kita dari lahir sampai kita meninggal, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa baik, peristiwa buruk, apapun yang kita pelajari, Tuhan pasti pakai. Sekali lagi tujuannya bukan untuk kemuliaan kita, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya, jadi apapun yang kita miliki sekarang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pencapaian kita sebagaimanapun juga, pasti akan bawa kemuliaan buat Tuhan, pencipta kita. Baru tidak berapa lama, saya mengkonseling seseorang yang hidupnya hari ini, istilah dia, saya seperti Ayub, saya habis. Ditinggal oleh istri, anaknya dibawa oleh istri, habis. Dan dalam perjalanannya, saya konseling, saya tanya sama dia, selama ini, sekian tahun kamu hidup. Pertanyaan saya, dia udah Kristen, saudara. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, bersemangat waktu dia mahasiswa. Dan saya bertanya, selama ini kamu hidup, sampai saat ini di titik terakhir ini, kesimpulan kamu, kalau saya boleh tanya, kamu hidup untuk siapa? Diam dia, merenung, untuk saya kok. Ya mungkin ini waktunya Tuhan, untuk kamu berbalik sama dia dan kamu mulai start memikirkan bagaimana untuk hidup buat dia. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, hanya untuk satu tujuan, yaitu kita mengenal siapa pencipta kita. Kita tahu betapa baiknya Tuhan itu pada kita. Di luar itu semua, sia-sia apa yang kita capai. Tidak peduli berapapun pencapaian kita. Ya, dalam konseling saya menemukan banyak kali orang sudah memiliki harta yang luar biasa, 7 turunan pun gak habis. Tapi hidupnya gak bahagia. Jadi sekali lagi kebahagiaan hanya bisa kita temukan ketika kita mengenal apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada seorang pengarang bernama Bronnie Ware, dia menulis The Top 5 Regrets of Dying. Inti bukunya adalah dia menginterview banyak orang yang sudah di ujung kematian dan apa sih yang disesali itu. Kalau ada hal yang bisa dilakukan diulang gitu apa. Nah ini yang menjadi top 5 penyesalan dari orang-orang yang sudah mau meninggal. Dia bilang, saya berharap saya punya keberanian untuk hidup menjadi diri saya sendiri. Ya, bukan apa yang diharapkan orang lain untuk saya lakukan. Yang berikutnya, saya berharap saya nggak bekerja begitu kerasnya. Saya berharap saya punya keberanian untuk menyampaikan perasaan saya. Saya berharap saya bisa tetap bergaul dengan sahabat-sahabat saya. Saya berharap saya mengizinkan diri saya lebih bahagia. Kita ubah, saudara. Dari sini ke sini, ya. Mumpung kita belum meninggal, kalau kita sudah meninggal, ya sudahlah, too late. Pagi ini kan semua masih hidup kan? Nah, mumpung belum kita meninggal. Jangan dulu katanya, belum siap. 5 goal untuk hidup. Yang pertama, saya punya keberanian untuk hidup menjadi diri saya sendiri, bukan apa yang orang lain inginkan untuk saya jalani. Saya bekerja keras, tapi tidak terlalu keras. Maksudnya kalau saudara bekerja terlalu keras, banyak hal, terutama orang-orang di sekeliling saudara akan merasakan dampaknya. Saudara nggak punya waktu buat anak saudara nggak punya waktu buat pasangan saudara. Kerja, dan kerja. Itu yang disesali oleh mereka. Jadi bekerja keras, tapi tidak terlalu keras. Ya, saya punya keberanian untuk mengekspresikan perasaan saya. Ya, buat pasangan, suami dan istri,
belajarlah untuk mengekspresikan perasaan saudara, terutama para pria, dengan cara yang baik. Ya, nah itu perlu communication skill ya, perlu belajar. Saya mau terus luangkan waktu dengan teman-teman saya, ya main bersama. Dan saya mengizinkan hidup saya lebih bahagia. Ya, saudara perlu rekreasi, sekali-kali rekreasi. Rekreasi itu nggak terlalu mahal, nggak selalu harus mahal. Ya, biar saja mereka yang punya paspor ke luar negeri. Saudara nggak punya paspor di dalam negeri pun bisa bahagia. Ya, amin saudara. Jadi jangan regret hidup kita. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi semakin tua kita bisa semakin memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, saya merasa di usia saya yang senja ini, berarti 40 ke atas ya saudara. Di usia saya yang senja ini, saya punya satu benefit. Ketika saya berbicara pada anak muda, saya lebih mudah mendapatkan respect. Kenapa? Karena saya dianggap orang yang lebih tua. Beda ketika saya berumur 20 tahun. Jadi berbahagialah kita yang sekarang sudah di usia senja. Karena orang-orang menganggap kita lebih berhikmat. Mudah-mudahan itu terjadi, saudara. Jangan sampai di usia senja kita, orang-orang menganggap kita tidak berhikmat atau kurang bijaksana. Ya, jadi ayo saudara, tidak peduli berapa usia kita, ya, mau masih senja, sudah senja atau masih muda, tidak peduli. Ya. Saudara yang berusia 50 tahun ke atas, pesan ini benar-benar untuk saudara. Ya. Ada yang usia 50 tahun ke atas? Yang nggak usah angkat tangan ya. Jalan hidup yang berdedikasi bagi Tuhan. Semakin menua kita, semakin banyak pengalaman dengan Tuhan yang harusnya kita miliki. Ya, bukannya hari demi hari berlalu begitu aja kita nggak menjalin bersama Tuhan. Justru harusnya banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, banyak hal yang bisa menjadi kesaksian baik yang kita bisa saksikan dengan kita semakin menua. Masih ada pekerjaan atau panggilan yang perlu diselesaikan, sadari ini. Ya, jika Anda belum meninggal, Anda belum selesai. Pertanyaannya bab apa yang sedang kita tulis? Chapter 40 ke 50, apa yang sedang kita tulis? Apa yang kita tahu pasti yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Apakah kita sedang menulis bab tersebut? Atau kita biarkan babnya kosong? 20 sampai 30 kosong, 30 sampai 40 kosong, 40 sampai 50 kosong. Kita nggak bekerja bersama Tuhan, kosong. Itu sebabnya kita merasakan kekeringan. Saya ngapain sih selama ini? Jadi kita yakin kita sedang bekerja bersama dengan Tuhan, maka chapter itu terisi. Dan belum telat. Nggak ada istilah terlambat untuk saudara mulai start mengisi bab tersebut. Pertanyaan yang sama yang saya berikan kepada orang yang saya konseling itu adalah apakah saudara sedang menghidupi hidup saudara sendiri atau saudara sedang menghidupi hidup saudara bersama dengan Tuhan? Itu jadi pertanyaan saudara, pertanyaan kita semua. Pandanglah ke belakang dan pujilah Tuhan atas karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Pandanglah ke depan dan dedikasikan hidup kita untuk melayani generasi mendatang. Buat kita yang usia senja, mulai stop memikirkan diri kita sendiri. Generasi mendatang udah menyusul nih. Apa yang kita bisa lakukan untuk generasi tersebut? Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku,
supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi akan ada masanya di mana kita memberitakan kebenaran Tuhan pada generasi yang akan datang. Ya, ketika kita melakukan itu, kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya, karena kita ingat bahwa kita ini hamba Tuhan. Ya, orang-orang yang Tuhan percaya untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Tuhan memiliki peran khusus bagi kita di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan punya peran khusus. Nah, cari peran kita apa saat ini? Ya, peran kita apa? Bertambah usia bersama Kristus. Babak baru menuju pertumbuhan baru, tujuan baru, dan keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Sebenarnya saudara seru. Saudara yang sudah menua, bisa diskusi antara suami dan istri. Apa yang kita mau lakukan ya sekarang? Kenapa? Karena banyak kali saudara udah punya waktu yang lebih luang. Kenapa? Anak-anak saudara udah gak ngerepotin saudara. Mereka udah besar, mereka udah meninggalkan rumah. Dan ini waktunya untuk saudara bersepakat dengan pasangan saudara, apa yang Tuhan masih ingin kita lakukan. Sepakat dan mulai lakukan. Miliki kebijaksanaan, ketahanan, dan semangat yang disempurnakan oleh waktu. Mari kita merangkul perubahan dengan baik dan perbaharui selalu fokus dalam hidup. Nah saudara, ini penting saudara, merangkul perubahan. Ya. Ada istilah pepatah dalam bahasa Inggris, it's hard to teach an old dog a new trick. Jadi susah sekali ngajarin anjing yang sudah tua itu trik yang baru. Itu sebabnya mari kita saudara, walaupun di usia senja kita, di usia kita yang menua, kita jangan tidak mau untuk berubah. Mari kita belajar terus, perubahan yang terus menerus. Kenapa? Karena ketika kita ada di tangan Tuhan, saya ilustrasikan seperti pisau. Apakah kita mau menjadi pisau yang tumpul, seiring berjalannya waktu, atau kita mau menjadi pisau yang tajam? Saudara tahu ketika satu pisau dipakai terus-menerus, anggaplah kita melayani gitu ya terus-menerus, lama-lama pisau ini akan jadi tumpul. Pisau sebagus apapun tetap perlu diasah. Bagian kita mengasah hidup kita. Bagian kita itu menaikkan value dalam hidup kita, mengasah itu. Itulah yang disebut bahwa talentanya kita nggak kuburin di tanah. Nah banyak kali kita tanpa sadar dalam kenyamanan dan talentanya kita kuburin. Kenapa? Semuanya udah berjalan dengan baik. Kenapa saya harus belajar? Ketika saudara punya konsep seperti itu, percayalah pada saya, saudara akan tumpul. Saudara hanya jalan di tempat di situ-situ aja, bukannya from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang baru, saudara di tempat aja. Don't waste your time. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan diri kita. Kenapa? Karena saya percaya saudara dikasih talenta. Amin. Siapa yang merasa dirinya talentanya satu? Saya punya satu hal yang saya bisa lakukan dengan baik. Angkat tangan. Ini saudara nggak mengerti pertanyaan saya atau? Siapa yang tidak punya talenta? Nah, sudah aman nih berarti. Siapa yang merasa talentanya 2? Tuh, ada satu di belakang. Wah, puji Tuhan, mulai ini bermunculan. Ini mulai baru bangun atau? Siapa yang merasa talentanya Tuhan kasih 5? Siapa yang tidak pede? Saudara nggak pede, saudara. Lo ngacung punya talenta berapa tuh bukan sombong. Bukan sombong, saudara. Saudara, yang saya tanya kan saudara merasa. Tinggal saudara tanya sebelah saudara. Bener nggak sih perasaan saya? Itu loh. Enggak, kamu mah 1 bukan 5. Kan? Tapi ketika kita punya talenta dan kita tidak ngapa-ngapain dengan talenta itu yang akan disebut tidak setia oleh Tuhan. Kenapa?
Karena kita sudah dikasih, kita kubur, kita nggak gali, kita nggak kembangkan, kita malas-malasan, kita pikir kita sudah baik, sudah oke. Dan itu yang membuat Tuhan sedih. Kenapa? Ya talentanya kita kubur. Dan kita nggak tajam. Semakin tua kita, justru semakin perlu kita mengasah kemampuan dari hidup kita. So di masa tua saudara lebih gampang S2 daripada waktu saudara punya anak. Ngambil master degree, ngambil doktoral itu lebih mudah. Lebih susah untuk belajarnya, betul. Lebih susah untuk mengingatnya, daya ingat kita menurun. Tapi lebih mudah karena waktu kita lebih ada. Jadi asah hidup kita ya. Rangkul perubahan. Kalau saudara di awal tahun di bulan Januari, ini kita mau deket akhir tahun ya. Saudara renungkan, di Januari saudara seperti apa, di Desember saudara seperti apa. Kalau masih sama, saudara nggak berubah. Nggak ada hal baru yang saudara kerjakan. Hidup saudara begitu-begitu aja. Nah saudara sudah nguburin tuh talenta saudara 1 tahun. Saudara nggak asah itu. Sayang saudara, sayang. Yang Tuhan berikan pada kita adalah talenta dan waktu. Talentanya saudara kubur, waktunya saudara buang. Nah itu kesayangan yang paling besar. Ya. Jadi rangkul perubahan, saudara. Tidak peduli usia saudara berapapun. Yang berikutnya adalah kesempatan kita ketika kita menua untuk mewariskan kebijaksanaan. Berikutnya adalah untuk membimbing generasi berikutnya. Menua itu wajib. Menjadi dewasa itu apa? Pilihan. Benar, saudara? Jadi aging is mandatory, tapi maturing is optional. Saudara bisa tambah menua dan tambah tidak dewasa. Ada siklus, katanya begini, dari kecil, remaja, menjadi dewasa, tua. Saudara katanya sikap kita akan kembali seperti anak-anak. Jadi kita harus dipaksa minum obat ketika kita udah tua ya. Kita harus dipaksa ini, dipaksa itu oleh anak-anak kita. Saya pribadi, saya berdoa itu nggak terjadi dalam hidup saya. Saya nggak mau di usia tua saya malah tambah kekanak-kanakan, tambah gampang sewot, tambah gampang, wah kekanak-kanakan lah. Jadi manja, maunya dilayani, enggak. Semakin tua harusnya kita semakin berbuah. Amin. Semakin tua kita tidak menyusahkan anak-anak kita. Amin. Semakin tua kita tambah mandiri. Amin saudara. Jadi maturing is optional, itu pilihan kita. Tidak ada pensiun di kerajaannya atau retire. Dalam kerajaan Tuhan tidak ada kata pensiun. Surveinya 7 tahun setelah kita memutuskan, saya mau pensiun. Saya sudah financial freedom, saya tidak mau ngapa-ngapain. Saudara, surveinya 7 tahun saudara meninggal setelah itu. Jadi jangan cepat-cepat mau pensiun. Ya, penelitiannya menunjukkan setelah saudara putusan, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, saudara drop. Ya, jadi terus berkarya dalam Tuhan. Karena selama kita belum meninggal, Tuhan masih bisa pakai kita. Amin. Jadi jangan retire. Tata ulang yang perlu. Rewire panggilan kita dalam Kristus. Kalau kita selama ini sudah menjalani kehidupan kita pribadi, ayo mulai menata ulang. Apa sih yang Tuhan mau? Mulai cari apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Tantangan-tantangan lanjut usia. Saudara yang masih muda, saudara akan mengalami ini mungkin nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Sekarang berbahagialah saudara yang masih muda. Untuk orang yang sudah lanjut usia, tantangan pertama adalah keterbatasan fisik. Lebih cepat lelah. Tidak mampu lagi ngangkat berat. Ya, kita perlu tidur siang sekarang. Lagi muda kita nggak peduli. Kuat. Sekarang jam 2, jam 3, aduh mata nih udah berat sekali. Ya, saya pun mengalami saudara. Kenapa? Saya pun menua, saya pun manusia. Ya, yang kedua, banyak kali kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Teman kita satu persatu udah mendahului kita. Ya. Dan yang ketiga akhirnya kesendirian. Kenapa? Anak-anak kita udah membangun rumah tangganya sendiri.
ya, dan kita mengalami kesendirian, ya. Saya berdoa JB3 orang-orang tua tidak mengalami kesendirian. Amin. Ini Bu Agnes nih bikin komsel yang wah dia take care banget sama yang sudah tua-tua ya. Jadi semua bersemangat, semua memiliki kehidupan. Amin. Aminnya kurang keras nih. Amin. Saya ngeliatnya ke sini ya, bukan ke sini. Ini kayaknya muda-muda semua. Entah mengapa ya, kita kayaknya punya blok masing-masing, blok sini, blok sana. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, fokus kita jangan pada yang kelihatan. Jangan kita membangun kerajaan kita di dunia. Ya, fokus kita harusnya pada kekekalan. Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Tabungan kita tuh di surga, bukan di dunia ini. Jadi pakai tabungan kita di dunia ini untuk memperbesar kerajaan Allah, supaya kita memiliki tabungan di surga nanti. Dan saya percaya rumah di surga beda-beda size-nya. Rumah kita di surga beda-beda size-nya. Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara punya rumah. Tapi rumahnya beda size-nya kalau saudara nggak ngapain. Saudara di sini bisa jadi punya rumah yang besar sekali, yang luar biasa besar. Kalau saudara memakai itu hanya untuk kepentinganmu sendiri saja, maka rumahmu di surga kecil. Jadi jangan berpikir bahwa, oh saudara nggak punya apa-apa. Tapi ketika saudara melayani begitu banyak orang, menyelamatkan begitu banyak jiwa, rumahmu besar. Kenapa? Tabunganmu banyak di surga. Karena itu yang tidak kelihatan, yang kita kejar dalam hidup ini. Jadi perenungan kita, apakah yang kita kerjakan hari ini sedang untuk mendapatkan hal-hal yang kelihatan saja? Atau yang tidak kelihatan? Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tak kelihatan adalah yang kekal. Yakinlah akan kebaikan Tuhan, saudara. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi selama kita hidup, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi cari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nantikan Dia. Buat sejarah bersama Tuhan. Jadi izinkan Tuhan menjadi pahlawan dalam cerita kita. Panggilannya tidak dibatasi oleh kekuatan fisik atau usia kita. Panggilannya tidak diubah oleh kesalahan atau dosa kita. Panggilannya untuk kita di setiap musim, bukan hanya masa muda kita. Saudara, ketika bulan lalu saya mengunjungi Kenneth di Perth, di Australia. Saya mencoba menghubungkan gereja tersebut, di mana Kenneth melayani di situ, dengan satu lembaga namanya Growing Family International, yang kita lebih kenal dengan program-programnya, yaitu Growing Kids God's Way, Middle Year, Reaching the Heart of Your Teen, Baby Wise, itu semua dari Growing Family International. Saya coba kenalin, saya diberi nomor kontak bekas direktur Asia Pasifik, dan di Perth kotanya ternyata direkturnya. Memang pusatnya waktu itu di Perth, di Asia Pasifik. Saya diberi nomor kontaknya dan saya kontak orang tersebut, namanya Bill. Ya. Dan saya menceritakan background saya, kenapa saya dari mana saya dapat nomor dia dan kenapa saya menelpon dia. Dan kedengeran orangnya udah di usia senja, ya. Dan memang direktur di Asia Pasifik yang sekarang, Ibu Dorcas, info saya orangnya udah tua. Saya aja anggap dia papa mama saya. Oke. Dan Bill bilang bahwa istrinya sedang pelayanan metik mangga. Jadi dari Perth itu dia harus naik jalan darat tuh bisa sekitar 12 jam.
Itu ke satu wilayah yang mangganya tuh enak sekali. Mangga di sekitar Perth tidak enak. Tapi mangga di wilayah itu enak sekali, jadi dia ikutan metik mangga, dan hasilnya disumbangkan semua untuk satu pelayanan di India. Ya, satu pelayanan di India. Usia istrinya 84 tahun. Saya tanya, lah usia kamu berapa? 88. Masih sehat. Jalannya lebih pelan. Saya bilang, bisa nggak saya ketemu? Boleh. Rumah saya agak di pinggir kota. Saya aja nyamperin kamu. Kamu ibadah di mana hari Minggu besok? Saya bilang, saya di kota. Oke, kasih alamat, saya nyamperin kamu. Nyetir sendiri, saudara. Datang, ketemu saya di ibadah, pulang ikut makan siang bersama kami. Tapi luar biasa, 88 tahun. Dan ini yang saya ucapkan sama dia. Saya punya teladan. 88 tahun masih bisa melayani Tuhan. Dia datang bawain saya buku Growing Kids yang tebel versi bahasa Inggris. Kasih saya, ini. Luar biasa saudara, masih mau jadi berkat. Jadi kita punya patokan. Ya. Senior-senior kita di sekeliling ini, saya minta bangkit berdiri usia 60 tahun ke atas. Ada maminya Didi di situ ya, satu. Tapi mereka-mereka ini jadi teladan kita. Masih rajin ibadah loh. Masih semangat, datang terus tiap minggu. Kadang-kadang anak muda malah, ya ini bangkunya nih kosong-kosong nih pada telat bangun atau apa. Atau ada yang lari ini, yoran. Lari di KBP nih, banyak nih yang hilang nih. Ini relatif masih penuh nih orang-orang ini. Ini kosong-kosong nih, entah kemana nih. Oh, ke bawah ya? Ada ibadah di bawah. Ada ibadah di bawah ya, yang muda-muda banget. Tapi justru mereka ke bawah supaya ini kita isi lagi saudara, sama teman-teman kita yang baru. Amin. Terima kasih sudah menjadi teladan ya buat kami. Gak mudah, bahkan ada yang rumahnya dari Lembang. Masih hadir tiap minggu. Jadi teladan buat kita. Amin. Saudara ketika malas-malasan, aduh malas bangun. Nah ingat saudara, ini yang sisi kanan penuh, saudara sisi kiri kosong. Bangku saudara kosong. Saudara bangku saudara dilihat di bawahnya ada namanya kok, saya tahu. Johan di situ, Mario di situ, udahlah. Aman. Saya mau pakai waktu kita 10 menit terakhir untuk ini ya. Efesus 2 ayat 10. Saya percaya saudara sudah sering kali mendengar ini. Karena kita ini buatan Allah, God's handiwork. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk setiap dari kita pasti sudah ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Masalahnya kita mau cari atau tidak pekerjaan baik itu. Ya. Mengerti panggilan Tuhan itu satu hal. Ya, kita mengerti panggilan Tuhan. Misalnya saudara pelayanan di mana? Basket, sepak bola, saudara jadi guru, itu satu hal. Ya. Dan jangan menyia-nyiakan waktu kita, itu hal lain. Kenapa? Jangan puas, asah terus pisau kita. Saudara yang bergelut di dunia konseling, asah terus pisau kita. Semakin tajam. Saudara yang jadi guru, asah terus. Gimana cara mengajar yang lebih baik lagi? Alat-alat bantu apa yang saudara bisa pakai? Ya, saudara yang di sport pun asah terus kemampuan saudara. Jangan sudah puas di tempat saudara berdiri. Ya, saudara sedang menyia-nyiakan waktu saudara. Tidak akan ada pekerjaan kita yang sia-sia karena God wastes nothing. Tuhan akan pakai semua yang kita lakukan dalam hidup kita ini untuk membawa kita bagi kemuliaannya. Tidak ada batas waktu dalam menjalankan panggilan kita. Jadi jangan berpikir, saya udah 40, saya udah 50, udah cukup lah, saya udah punya semua. Jangan. Saudara sedang membuang waktu saudara. Sia-sia saudara. Di awal tahun dan di akhir tahun saudara sama aja. Nggak ada ilmu baru yang saudara pelajari. Tidak ada buku yang saudara baca. Tidak ada hal baik yang saudara lakukan.
Saudara jalan di tempat, saudara. Ya. Dan yang tahu jawabannya apakah saudara jalan di tempat atau tidak dengan kemampuan saudara adalah saudara sendiri. Dan yang paling tahu adalah pasanganmu. Apakah saudara sedang belajar atau tidak. Usia lanjut bukan waktu untuk pensiun. Ya, kenapa saya terus mengutarakan hal ini? Karena saya sayang sama saudara. Pensiun plus 7 tahun bahaya. Ya. Oke, saudara, saya mau bawa kita dalam waktu 10 menit ini untuk kita semua bisa menemukan panggilan hidup kita. Saudara siap? Yang 60 apalagi harus cepat-cepat nih ya, harus lebih siap. Karena tambah pendek waktu yang Tuhan sediakan. Yang masih 20-an di sini, wah masih ada waktu ya. Oke, siap? Keluarkan handphone saudara, mulai ketik. Siap-siap ya. Nah sekarang pakai nih gadgetnya nih ya. Yang tadi masih Instagraman, nah sekarang ayo ganti jadi notes. Ya, yang masih Shopee atau Blibli diganti jadi notes ya. Oke, siap. Yang pertama catat. Nama saya. Ketik. Jangan ya nama saya ya boleh lah. Di pertanyaannya diketik boleh. Ketik. Oke, sudah. Gampang ya. Jangan 1 menit untuk jawab ini ya. Sudah, next. Apa yang saya suka untuk lakukan? Apa yang kita bisa lakukan dengan sangat baik? Apa yang kita bisa ajarkan pada ini clue-nya ya. Ini clue-nya. Pikir ya. Apa yang kita bisa ajarkan pada orang lain dengan sangat jelas. Kita ngajarin apa gitu. Terus orang lain nangkep gitu. Oh, jelas ya. Misalnya contoh, karunia kita mengajar, ya kita ngajar orang lain ngerti. Ya, karunia kita misalnya melatih basket, kita melatih basket anaknya tambah jago. Karunia kita mengkonseling, orang yang kita konseling dia mendapat terobosan dalam hidupnya. Apa aja karunia kita? Ya. Misalnya karunia kita di bidang pembukuan. Oh, berarti kita lakukan pembukuan, orang lain bisa membaca pembukuan kita dengan baik. Apa yang kita bisa ajarkan pada orang lain dengan sangat jelas. Berikutnya, apa yang orang lain puji ketika kita melakukan hal tersebut? Misalnya kita masak cookies, wah cookiesnya dipuji orang. Wah, enak ya cookies kamu. Nah, itu mungkin ya, mungkin petunjuk dari apa yang saya suka lakukan. Apa yang kita mau lakukan dengan semangat walaupun kita tidak dibayar. Nah, ini penting Saudara ya, jadi salah satu ukuran. Karena itu passion kita, itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, itu yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Ya, saudara yang tidak mencatat atau tidak nulis, it's okay ya. Saudara bisa pinjam handphone saudaranya atau temannya sebelahnya. Atau saudara bisa ingat aja ya. Nama saya Juliono, apa yang saya suka lakukan adalah membimbing seseorang. Oke, nangkep ya? Sudah, yang kedua, kita lanjut. Siap? Yang ketiga, untuk siapa saya lakukan hal tersebut? Buat saya, untuk orang muda. Kenapa? Ya karena pepatah tadi, ya pepatah bahasa Inggris tadi. Saya lebih prefer saya membimbing orang-orang yang muda. Kenapa? Saya lebih muda juga dapat respect dari orang-orang muda. Mereka lebih mudah untuk mendengarkan dan mereka biasanya lebih mudah untuk berubah. Ya, saudara yang lebih senja usianya jangan takut. Saudara juga bisa untuk berubah. Ya. Jadi untuk siapa kita lakukan hal tersebut? Kemarin saya membantu seseorang melakukan hal tersebut. Hal ini dia bilang, saya senang untuk menyampaikan, dia berdoa, dia beberapa kali dapat dengar suara Tuhan, dan dia minta sampaikan sama orang itu. Jadi di sini dia menyampaikan firman Tuhan pada orang tertentu. Nah di sini untuk siapa? Awalnya kan orang lain. Tapi dia semakin mikir-mikir, enggak. Saya hanya menyampaikan pada wanita lain. Jadi spesifik. Ya, dia hanya menyampaikan pada wanita lain. Oke. Jadi lebih spesifik lebih baik, Saudara ya. Lebih spesifik lebih baik. Yang keempat, apa yang dibutuhkan orang itu? Ya, buat saya menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ya. Orang yang tadi saya bimbing dia juga bilang, "Oh, saya mau dia mendapatkan pesan dari Tuhan." Ya, mendapatkan pesan dari Tuhan. Jadi apa yang dibutuhkan orang itu waktu kita menyampaikan atau kita membagikan atau kita melakukan hal yang kita jalankan dalam panggilan kita. Yang terakhir,
Perubahan apa yang terjadi pada orang itu? Dia menjalankan kehidupannya dengan penuh arti. Jadi ketika orang itu menerima pelayanan kita, apa yang terjadi dalam orang itu? Ya, dia mendapatkan suara Tuhan, dia apalah, ya. Oh, dia orang itu bisa menikmati karya saya. Dia bisa lebih kenyang kalau kita bikinnya masakan atau apapun ya. Oh, dia bisa lebih mengerti firman Tuhan kalau kita menjadi guru. Apa? Ya. Oke. Nah, ini sangat sederhana, Saudara ya. Kalau saudara belum bisa menyelesaikan ini, saudara tipe yang mikirnya keras, mikirnya lama, it's okay. Nanti video YouTube kita biasa diulang ya. Mungkin beberapa hari lagi akan muncul dan saudara bisa ingat-ingat ini atau saudara bisa ambil fotonya. Jadi kesimpulannya, menemukan panggilan pribadi. Nama saya Juliono, yang saya suka lakukan membimbing seseorang. Untuk siapa saya lakukan orang muda, apa yang dibutuhkan orang muda itu menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Perubahan apa yang terjadi pada orang muda itu, dia menjalani kehidupannya dengan penuh arti. Nah ini, kita bisa bikin dan tempel di dinding, gitu ya. Kenapa? Supaya kita ingat setiap pagi bahwa ini panggilan saya. Dan kita mengerjakannya dengan semangat. Yang main musik, terus asah skill saudara. Kenapa? Karena kita menjalankan panggilan kita. Membimbing orang muda menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia menjalani kehidupannya dengan penuh arti. Karena saya menjalankan ini, kemarin di WUS, bukan di WUS, dalam perjalanan pulang dari Bali ke Jakarta, saya duduk dengan seorang anak yang lebih muda dari saya. Tebak apa yang saya lakukan? Ini saudara. Saya bilang, kamu lagi ngapain sekarang? Oh, saya gini. Menurut kamu lagi menyanyiakan waktu kamu enggak? Kayaknya iya. Ini. Kenapa? Karena itu ada dalam hidup saya, menjadi panggilan saya. Jadi pembicaranya lama-lama ujungnya menjurus ke sini. Kalau ketemu dengan saya. Kenapa? Karena saya juga mengasah skill saya. Ngomong apapun juga gimana caranya ujungnya ke sini. Saya asah skill saya. Berapa bulan yang lalu atau tahun lalu, saya membagikan tentang ini. Panggilan. Nah ini saya lebih sederhana lagi. Saya belajar bagaimana menyederhanakan ini, supaya tidak ada satu orang pun dari saudara bilang, saya nggak bisa dapat. Karena saudara bisa. Ini sederhana. Ya, ada pengecualian saudara dalam hal ini. Tuhan kadang-kadang mau kita ini nurut jadi hambanya. Ada masa di mana Tuhan paksa kita dengan berbagai caranya menggiring kita ke satu tempat tertentu. Mungkin bukan apa yang kita mau, tapi tanpa sadar Tuhan menggiring kita karena Dia mau kita melakukan bagian kita di dalam hal tersebut. Dia khusus minta kita untuk melakukan hal tersebut. Contoh, Yunus. Yunus gak mau Niniwe diselamatkan. Dia tuh sebel banget sama orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan paksa Yunus yang menjadi perpanjangan lidahnya saat itu untuk tetap balik ke Niniwe. Jadi ada kala di mana kadang-kadang kita merasa, hidup saya ini saya kok nggak seneng gitu dalam kondisi ini. Coba renungkan, apa yang sebenarnya Tuhan mau? Apakah ada pesan Tuhan khusus pada saudara? Dan coba renungkan. Siapa tahu memang Tuhan sedang mengarahkan kita ke season yang baru dalam hidup kita. Ada yang bertanya pada saya begini, bisa nggak panggilan kita berubah? Bisa. Kenapa? Karena kita ini hamba. Gimana tuannya? Kalau hari ini Tuhan saya nyuruh saya fotokopi, ya saya fotokopi. Kalau tuannya besok suruh saya ngepel, saya ngepel. Panggilan kita bisa berubah. Seiring dengan perjalanan waktu kita. Panggilan saya ini tidak saya temukan waktu saya usia 20. Karena saya waktu itu masih kategori orang muda. Panggilan kita bisa berubah seiring jalan. Ya, dan Tuhan bisa menggeser kita, memaksa kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendak-Nya. Kita juga harus tahu bahwa esensi kita adalah hamba. Ketika kita menyadari esensi kita adalah hamba,
pencapaian apapun yang kita lakukan dalam panggilan kita, nggak bisa buat kita sombong. Kenapa? Karena kita mah cuma hamba. Nggak peduli orang puji kita atau enggak. Nggak peduli orang lihat kita atau enggak. Nothing to lose, nothing to prove, nothing to hide. Itu yang kita harus pegang dalam hidup kita. Nothing to prove. Saya nggak harus membuktikan diri saya sama siapa-siapa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Dan itu cukup. Bagian saya melakukan panggilan saya untuk saya mengembalikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Saya mau menyenangkan hati Bapa. Saya mau menyenangkan hati pencipta saya. Kenapa? Karena dia sudah begitu baik dalam hidup saya. Banyak hal yang saya sudah lalui dalam hidup ini, tanpa Tuhan saya nggak sanggup. Tanpa Tuhan saya nggak akan lolos. Untuk itu saya mengembalikan dengan penuh semangat, penuh kekuatan, penuh sukacita, saya lakukan panggilan saya dalam Tuhan. Amin saudara? Mudah-mudahan saudara menangkap ya. Oke. Kesimpulannya, take action. Menemukan panggilan hidup tidaklah sulit. 10 menit tadi kita bisa temukan. Saudara butuh waktu lebih, mungkin 1 jam, 2 jam. Tetapi menjalani panggilan hidup atau melakukan kehendak Tuhan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi saudara belum menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, saudara belum menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Rugi saudara. Lebih baik cepat-cepat masuk dalam panggilan kita jalani kehidupan kita dengan kepuasan ya. Saudara, saya mau saksikan ini. Halnya sepele. 2 hal saya mau saksikan terakhir. Ketika kita menjalani panggilan kita dalam hidup kita, favor Tuhan itu menyertai kita. Ketika kita menjalani panggilan kita dalam hidup ini, apa yang Tuhan mau benar-benar untuk kita lakukan, favor Tuhan menyertai hidup kita. Waktu di Perth, ada satu restoran yang saya dan keluarga, istri dan anak makan, enak saudara, dimsum. Ya, kalau ke Perth boleh dicoba. Itu beda lah sama dimsum di Indonesia ya. Dimsum yang terenak di Indonesia, dimsum yang terenak di Singapura, saya coba tetap enakan itu. Ketika makan, waduh enak bener ya. Jadi refreshing dikit makan enak. Namanya Canton Land. Tinggal 2 hari lagi saya harus pulang sama istri. Harus pulang, nah pagi itu saya diundang makan sama satu keluarga. Sebenarnya di hati ya, di hati. Saya tuh pengen balik lagi, kalau bisa mah 2 kali lah, jangan sekali. Tapi aduh waktunya, udah jam 11:30, jam 11:30 saya udah mau dijemput sama keluarga itu, saya udah gak bisa pilih Canton Line. Dan gak enak dong, masa mau diundang terus, saya maunya itu gak enak. Oke, singkat cerita, anak saya di samping saya tuh ditelepon. Ken ada di mana? Di rumah. Mau makan, saya mau ajak papa kamu ke Canton Line. Lihat, sudah bisa lihat. What is your desire? Tuhan tuh tahu. Sama seperti kita mau menyenangkan hati anak-anak kita, begitulah Tuhan. Hati Bapa tuh begitu, nggak ada yang lain. Kenneth langsung jawab begini, Papi udah pernah makan di situ, Tante yang kali ini. Saya begitu dengar, Ken, Dedi mau enak, Dedi mau. Hah? Oh, katanya nggak apa-apa, Tante nggak apa-apa, Dedi mau. Baik ya Tuhan ya. Kenapa saya nggak berani ngomong sama anak saya sebelumnya? Karena waktunya nggak cukup. Besoknya dia udah harus kerja, dia nggak akan bisa nemenin saya juga. Saya nggak mau dia sedih. Jadi saya nggak muncul tuh kata saya mau Canton Line. Tapi Tuhan tahu. Dan saya makan lagi sekali lagi saudara, sebelum saya pulang. Ada satu hari saya berdua yang kesaksian terakhir dengan Sinta lagi makan. Dan sambil nunggu waktu, Sinta jalan-jalan gitu, lihat dia pengen makan otak-otak. Jadi dia beli otak-otaknya, duduk kita makan. Pas kita makan, kok gak enak ya? Kurang enak, bukan gak enak, kurang enak lah. Kurang enak, kita makan, kurang enak. Dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Pengen makan otak-otak yang enak. Tebak saudara, besoknya ada yang ngirim otak-otak ke rumah.
Kita nggak posting di sosial media, aduh sayang otak-otak yang kita makan hari ini nggak enak. Kalau gitu kan manipulasi saudara ya, minta dikirim otak-otak. Kita nggak ngomong sama siapapun, besoknya dikirim otak-otak 1 dus. Saudara yang tahu otak-otaknya kotaknya ungu, aduh ada yang ngasih, puji Tuhan kita makan otak-otak tuh. Enak ya, kita bagi juga sama orang lain tuh karena banyak. Saudara tebak, kita bagi sama orang lain, besoknya dikirim lagi 1 dus sama Tuhan. Benar puas dah kita makan otak-otak. Tapi favor Tuhan akan menyertai kita ketika kita masuk dalam panggilannya. Kita nggak usah pusing dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu tanggung jawab Bapa di surga untuk mencukupkan kita. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Tidak. Tapi yang kita tahu pasti bahwa kita sedang menjalankan panggilannya dalam hidup ini. Dan itu adalah arti kehidupan yang sebenarnya. Saudara pelan-pelan masuk dalam panggilan saudara. Ya, saudara yang masih 20-an masih ada waktu. Saudara yang sudah 60-an saudara lebih mepet. Cepat-cepat masuk dalam panggilan hidup saudara. Saudara bisa mungkin panggilannya berdoa untuk orang lain, panggilan untuk memerhatikan orang lain. Apapun itu, saudara yang temukan dengan cara yang tadi. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Bapak tuntun kami semua untuk masuk dalam panggilan kami. Aku berdoa supaya JB3 Tuhan, semua dari kami melakukan panggilan Engkau dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu yang dimuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami Engkau panggil, kami bisa berkata dengan tenang di hadapan-Mu, Bapa, ini aku. Aku sudah melakukan panggilan yang sudah Engkau berikan padaku selama aku hidup. Dan kita mau mendengar dari mulut Bapa, masuklah hambaku yang setia. Bapak, aku berdoa untuk setiap dari kami dikenal sebagai hamba yang setia. Bukan hamba yang egois Tuhan, yang hanya memikirkan kehidupan kami saja. Kami mau Tuhan mengasah talenta kami lebih dan lebih lagi. Supaya apapun yang muncul dari mulut kami, apapun yang muncul dari tingkah laku kami Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.